komitmennya sudah tahu, beranjak, sudah datang, jadi meningkat. Nah, mungkin sudah dua derajat ini, dua jenjang. Kita berharap nanti komitmen ketiga Bapak pas tadi masuk ke jenjang ketiga. Jenjang ketiga itu Bapak sudah mendalami betul, ya, mendalami betul apa sih yang ingin dikerjakan ketika kita lakukan advokasi literasi, ya, tadi multimodal, cara belajar, ya, lebih efektif dan seterusnya. Itu jenjang ketiga komitmennya. Saya berharap nanti meningkat lagi komitmennya. Ya. Komitmen berikutnya adalah sudah mensosialisasikan di kalangannya. Ya. Jadi Bapak jadi masih sendiri, mungkin itu istilahnya kalau kita dulu diagram pohon, ya, mungkin berkembang biak, ya, makin banyak, makin melebar, ya. Ini komitmen makin meningkat, ya, makin banyak yang tahu. Nah, komitmennya nanti makin meningkat lagi. Oh, bukan lagi memperkenalkan pada orang, tapi sudah mengikat, ya, sudah mengikat itu dalam bentuk regulasi, ya. Sudah dibuatkan mungkin edaran. Oleh ini Bapak Ibu guru, para pengawal, para pengembang, kita harus begini. Apakah cukup seperti itu? Ternyata belum. Nah, nanti perlu meningkat lagi. Komitmennya perlu meningkat lagi dalam bentuk program kerja, ya, program kerja atau pembiayaan, ya. Sudah dibiayai. Jadi tidak harus menunggu undangan dari kita. Jadi tapi bahkan mungkin sudah bisa mengundang teman-teman dari rekan-rekan dari provinsi sebelah, ya, atau kabupaten sebelah atau sekolah sebelah. Nah, komitmen paling tinggi itu adalah sudah melembaga. Jadi tanpa tanpa ada rapor, tanpa ada hasil bisa senantiasa dilakukan. Tentu guru-gurunya melakukan evaluasi, ya, evaluasi terhadap hasil belajar yang dicapai oleh anak didik kita. Jadi sudah melembaga, jadi sudah merupakan suatu bentuk kebiasaan karena sudah terbangun tadi. Ini kewajiban kita ini. Kalau kita diam, kita tidak melakukan sesuatu, maka malah petaka bagi masa depan bangsa kita, tidak bisa meningkat harkat dan martabatnya. Kalian bibir mulut kita kayaknya sudah pasti, ya, menyebut memang benar sistem pendidikan kita itu lemah. Kan sudah terbiasa Pak, ya, sudah terbiasa, ya, kita itu lemah, tidak sadar, ya. Entah itu kita ngobrol dengan siapa, kalau kita ini dari kalangan pendidikan, ya, berarti kita sebetulnya mengakui, ya, bahwa kita itu memang lemah karena literasi numerasi karakter lemah. Nah, kenapa lemah ini sebetulnya ditunjukkan dari berbagai sistem evaluasi. Contoh yang dilakukan terakhir adalah penilaian pelajar secara internasional, ya, yang disebut dengan PISA, ya, penilaian pelajar internasional yang dilakukan oleh OECD melalui PISA, ya, program PISA, program internasional student assessment, ya. Tidak hanya yang kita dapatkan pengagungan bunga dan tepuk tangan yang meriah, tapi itu kan dari sekian, dari 50 jutaan siswa termasuk madrasah, mulai dari PAUD sampai SMA SMK, hanya segelintir orang yang siswa peserta didik kita yang memperoleh pengagungan bunga, medali dan tepuk tangan yang meriah. Dari tempat-tempat kita mungkin tidak ada, ya. Kita hanya menonton, kita hanya bisa bergigit jari, tidak bisa berpartisipasi memutus anak-anak kita ke event yang berskala provinsi, kabupaten, nasional, apalagi internasional. Oleh karena itu, semoga dengan kesadaran bibir kita melakukannya lemah, kita baru kembali kesadaran untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, bagaimana caranya? Alhamdulillah Bapak sekalian, pada saat ini sudah serangkaian kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian. Bentuk kesadaran ini bentuk kesadaran. Dari kebijakan-kebijakan itu sudah istilahnya arusnya sangat besar. Kenapa saya bilang sangat besar? Arusnya itu ada yang langsung ke satu pendidikan, ada yang langsung ke kelompok kepala sekolah yang kita sebut dengan
guru penggerak atau sekolah penggerak. Ada juga langsung ke satuan pendidikan yang kita sebut dengan satuan pendidikan memilih 3 metode pilihan implementasi untuk misalnya. Nah, ada juga ketinggalan lupa. Jadi kalau bisa di save ya di apakah di laptop atau di komputer di mana, sehingga itu ada kita membiasakan diri melihat apa yang kita lihat itu tadi capaian hasil belajar, pembelajaran utama yang karakter literasi, numerasi, lingkungan belajar ya sebetulnya itu yang masih melemah, terutama karakter literasi. Nah, jadi kita akan Bapak sekalian 1, 2 sampai 4 hari bersama-sama akan mendiskusikan data itu. Nah, Bapak sekalian, jadi selama ini ada akan dibahas lebih besok kata selain miskonsepsi. Lupa kita kan sudah apalagi yang dicari kementerian, kita kan sudah mempraktekkan Permendikbud nomor 28 kalau tidak salah ya, bahwa membiasakan anak belajar membaca selama 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Apalagi ini kita sudah semua anak-anak sudah belajar. Nah, ternyata Bapak sekalian, bukan hanya nyaring membaca itu tidak salah ya, itu tidak salah ya Bapak. Tapi penilaian OECD melalui instrumen PISA dan instrumen AKN ini itu tidak cukup itu. Ternyata juga ada derajat namanya literasi ya. Jadi mengenal, internalisasi, mengevaluasi, mengaitkan ya dengan pengalamannya, dengan kehidupannya, bisa merefleksikan, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan oleh gurunya. Nah itu baru disebut dengan literasi. Jadi bukan hanya anak-anak hafal dari halaman 1 sampai halaman 5, tapi begitu ditanya tidak bisa memunculkan apa yang satu hal pokok yang sudah dibaca. Berarti jadi istilahnya unlearning ya, unlearn. Nah, berikutnya nanti Bapak sekalian, ketika kita sudah terbangun unlearn, kalau gitu kita salah paham dong. Paham kita cukup dengan membaca 15 menit. Ternyata tidak. Ternyata berdiskusi, harus membuat diskusi kelompok anak-anak mengkaji fenomena sosial misalnya, bagaimana kesenian, bagaimana dan seterusnya. Baru ini yang terbentuk yang namanya relearning. Jadi nanti pendalamannya besok ya, konsep literasi akan kita ketemukan 3 istilah itu. Selama ini mungkin kita learning saja, yaitu sesuai persepsi kita, sesuai Permendikbud 28 harus membaca 15 menit. Hanya itu kita tahu. Ternyata di balik itu harus kita undang anak-anak. Tadi yang dibaca apa? Undang satu-satu. Syukur-syukur ya dalam demokrasi itu rasio hunian ini tidak terlalu besar ya. Sehingga adalah Bapak sekalian di hadapan kita sebetulnya, di hadapan anak-anak kita itu banyak unsur-unsur atau itu istilahnya modal sipil ya, bisa dijadikan objek atau subjek untuk melakukan penggalian pemahaman. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, bukan arahannya hanya mengantarkan saja. Atas izin Bapak Ibu sekalian dan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka advokasi literasi tingkat provinsi di Sulawesi Selatan ini dinyatakan dimulai. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapri, terutama untuk syarat-syaratnya tadi ya Pak, menghabiskan